Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita kasih lagi dah lau profilnya. Dan seperti biasa sebelum kita mulai kita seruput dulu. Ini bukan kopi coy, karena ini lebaran jadi Panta. Waduh, seruput Panta dulu. Dan seperti biasa juga yang mau kasih gua kopi, takjil atau apapun itu THR bisa banget baca di deskripsi sebelum kita mulai lau profilnya. Dan gue juga mau kasih tahu ini masih translate Cina, jadi misalnya salah-salah translate tolong dimaklumi aja. Oke, yuk langsung aja kita gaskan low profile-nya. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Li Xiaoyi dia pun bertemu dengan makhluk merah yang sungguh sangat luar biasa. Makhluk merah yang memiliki sebuah tekanan dominasi yang sungguh sangat kuat. Dan makhluk merah ini dia juga mengatakan kalau saat ini Li Xiaoyi belum layak untuk dapat bertemu dengan sosok dirinya. Dan ternyata itu adalah mimpi. Cuman mimpi aja bagi Li Xiaoyi, tapi di sini Li Xiaoyi dia juga sedikit ternotis karena mimpi itu sungguh sangat aneh bagi dirinya. Itu terlihat sepertinya sangat amat nyata. Bahkan saat ini sistem juga memberikan sebuah notifikasi kalau Li Xiaoyi dapat beberapa informasi tentang bagaimana caranya untuk dapat mengeluarkan ataupun membangkitkan kembali domainnya yang telah tersegel, yang membuat Li Xiaoyi, hey, benarkah? Mendengar itu tentunya membuat Li Xiaoyi dia pun sungguh sangat tertarik karena saat ini dia dapat membangkitkan domainnya lagi. Karena sebelumnya domainnya telah disimpan ataupun disegel oleh Dao Surgawi yang membuat Li Xiaoyi mungkin saja ini adalah sebuah petunjuk bagi diriku untuk dapat membuka segel yang sebelumnya, ucap dari Li Xiaoyi, hingga membuat Li Xiaoyi dia pun berniat untuk segera menyelesaikan ini semua. Tapi di sini Li Xiaoyi juga agak sedikit galau mengingat saat ini kondisi dari adiknya nggak baik-baik saja. Begitu juga dengan Heting yang artinya kondisi sektemu tidak layak untuk dapat ditinggal oleh dirinya, yang membuat Li Xiaoyi dia pun berpikir kalau sepertinya enggak, nanti dulu aja. Ketika semua udah kondisinya baik-baik saja, barulah dia akan pergi menjelajah, pikir dari Li Xiaoyi. Namun di sini melihat Li Xiaoyi yang terbangun dari tidurnya di tengah malam membuat Nona Xian yang ada bersama dengan dirinya. Dia pun berpikir kalau sepertinya Li Xiaoyi sedang masuk ke dalam fase menung. Fase biasa ketika Li Xiaoyi akan melakukan sebuah aksi ataupun penerobosan, Li Xiaoyi suka menung dulu. Hal itu membuat Nona Xian dia pun berpikir kalau sepertinya Li Xiaoyi sedang ada di dalam fase itu. Dan itu adalah terjadi ketika Li Xiaoyi sedang membuka panel sistem. Namun karena memang saat ini Li Xiaoyi terlihat udah enggak buka panel sistem, membuat Nona Xian dia pun bertanya kepada Li Xiaoyi ada apa, kenapa dia meneng-meneng aja. Dan untuk Li Xiaoyi dia pun mengatakan kalau saat ini dirinya telah memiliki sebuah metode untuk dapat mengembalikan domainnya yang telah disegel sebelumnya oleh surga. Hal itu membuat dia ingin pergi, tapi dia agak sedikit ragu karena memang kondisi dari adiknya dan juga muridnya juga tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, yang artinya sulit bagi dirinya untuk dapat meninggalkan sektemu dalam kondisi yang ada saat ini. Tapi di sini Nona Xian dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena mau bagaimanapun dia ini kuat dan dia juga jauh lebih kuat daripada Li Xiaoyi, yang membuat Nona Xian dia pun meminta kepada Li Xiaoyi untuk dapat menyerahkan keamanan sekte kepada dirinya aja. Dan Li Xiaoyi bisa pergi dengan tenang karena dialah yang akan menjaga sektemu selama Li Xiaoyi pergi, ucap dari Nona Xian. Mendengar apa yang diucapkan oleh Nona Xian, hal itu pun juga dibenarkan juga oleh Li Xiaoyi karena mau bagaimanapun Nona Xian dia juga cukup kuat hingga membuat Li Xiaoyi baiklah, dia pun setuju dengan apa yang diucapkan oleh Nona Xian. Tapi untuk Nona Xian tentunya dia nggak mau dong melakukan tugas tanpa sebuah hadiah. Dan untuk Li Xiaoyi dia pun tahu apa yang harus dia berikan kepada Nona Xian, apalagi jika bukan kultivasi ganda. Wah, hadiah dari Li Xiaoyi adalah kultivasi ganda semalam suntuk. Wah tuh, aduh, ngilu. Dan pada pagi harinya kini Li Xiaoyi dia pun sebelum pergi dia juga harus melihat kondisi dari Heting dulu, melihat kondisinya apakah baik-baik saja atau malah semakin buruk. Dan di sini Li Xiaoyi ketika dia melihat kondisi Heting sepertinya baik-baik saja, tapi di sini dia juga ingin melihat lebih detail lagi dengan menggunakan bantuan dari sistem. Dan dengan bantuan dari sistem di sini Li Xiaoyi dia dapat melihat kalau kondisi dari Heting kondisinya justru malah semakin membaik, dan saat ini kekuatannya juga udah ada di level 60, yang artinya dia ada di rank 5 puncak. Dan saat ini Li Xiaoyi dia juga dapat melihat kalau ternyata domain yang dimiliki oleh Heting sedang berkembang, yang artinya Heting dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan saat ini Heting dia membutuhkan waktu cooldown selama 10 hari sebelum pada akhirnya dia bangkit, yang membuat Li Xiaoyi rasanya sia-sia aku mengkhawatirkan si tengil ini, ucap dari Li Xiaoyi. Dan si Li Xiaoyi dia pun tahu
Dengan bantuan dari Pak Tuaji yang sebelumnya, Heting dia kini dapat kembali pulih lebih cepat, ucap dari Le Xiaoyi. Dan sepertinya nanti ketika dia telah bangun justru dia jauh semakin lebih kuat, ucap dari Le Xiaoyi. Namun melihat Le Xiaoyi yang bengong membuat si Luo Bing dia pun bertanya kepada Le Xiaoyi apakah ada sesuatu yang aneh dengan kakak senior, dan untuk Le Xiaoyi mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan di sini dia kondisinya baik-baik aja. Bahkan sini Le Xiaoyi dia pun mengatakan kepada Luo Bing kalau Heting akan segera bangkit 10 hari ke depan dan semuanya baik-baik aja. Benarkah? Baiklah, aku mengerti. Sambut dari Luo Bing yang gak menyangka kalau ternyata Le Xiaoyi memang sungguh luar biasa. Dan di sini untuk Le Xiaoyi dan juga memberikan semangat kepada Luo Bing untuk tidak mau kalah dari kakak seniornya. Luo Bing juga harus berlatih lebih kuat lagi untuk dapat meningkatkan kemampuannya. Jangan sampai tertinggal jauh dari Heting. Dan untuk Luo Bing, ya aku pun paham dan aku akan berlatih lebih keras lagi, ucap dari Luo Bing. Dan dia pun sungguh sangat senang karena dia mendapatkan semangat dari Le Xiaoyi. Dan untuk Le Xiaoyi, baiklah karena Heting sudah baik-baik aja. Sekarang bagi dirinya untuk melihat kondisi dari Dong Hui. Ya, Le Xiaoyi harus melihat kondisi dari Dong Hui juga sebelum dia pun pergi meninggalkan sekte Mo. Namun sebelum pergi menemui Dong Li, di sini Le Xiaoyi dia juga membuka panel sistem kemana dia harus pergi dulu untuk dapat memulihkan domain miliknya. Dan di sini sistem memberikan sebuah informasi kepada Le Xiaoyi kalau ternyata Le Xiaoyi membutuhkan 3 pecahan surgawi, 3 pecahan jiwa yang ada bersama dengan makhluk purba, bis demonik bis kuno, yang itu membuat Le Xiaoyi dia harus pergi menuju sebuah tempat ke 3 wilayah yang ada di wilayah utara dan juga tengah serta selatan, yang membuat Le Xiaoyi dia pun tahu kalau sepertinya perjalanannya agak sedikit panjang dan dia juga berpikir kalau sepertinya ini pecahan yang dia cari adalah pecahan sisa-sisa dari demonik bis kuno yang ada di zaman-zaman dulu. Ya, namanya juga kuno. Ya zaman dulu lah. Dan untuk Le Xiaoyi, baiklah, aku harus pergi melakukannya, ucap dari dirinya. Namun di sini Le Xiaoyi dia juga berpikir apakah ini adalah demonik bis kuno biasa atau jangan-jangan ini adalah makhluk aneh kah atau makhluk-makhluk yang tidak diketahui. Dan itu membuat Le Xiaoyi sempat berpikir kalau sepertinya ini semua akan sangat menarik. Karena jika saja makhluk ini berasal dari makhluk yang berasal lebih dari 10.000 tahun lalu, artinya ada di zaman kuno lebih tua daripada Tian Xuan, artinya ini benar-benar akan luar biasa. Dan mungkin saja benda itu juga dapat membantu Pak Tuaji melakukan sebuah penerobosan, ucap dari Le Xiaoyi. Tapi ketika Le Xiaoyi ingin pergi menemui Dong Li di sini, dia pun mendapatkan sebuah notifikasi dari rekannya ataupun muridnya yang lainnya yang mengatakan kalau saat ini Bibi Ning datang menemui dirinya, yang membuat Le Xiaoyi, Bibi, dia datang. Ada apa? Ucap dari Le Xiaoyi. Dan kini Le Xiaoyi pun datang menuju aula utama. Dan di tempat inilah Bibi Ning memang udah datang berserta dengan muridnya si Ping. Dan di sini guys, ini dia pun tentunya mengucapkan salamnya kepada Le Xiaoyi ketika dia melihat Le Xiaoyi. Salam senior, ucap dari gadis hijau ini. Dan untuk Le Xiaoyi, hey, kenapa dia membawa gadis ini? Pikir dari Le Xiaoyi yang melihat bocah ini datang bersama dengan Bibi Ning. Tapi di sini untuk Le Xiaoyi dia juga melihat ke arah Dong Li. Dan untuk Dong Li, dia terlihat sedikit ya masih merenung lah ataupun masih muram lah. Dan itu membuatnya berpikir kalau sepertinya Dong Li sepertinya dia harus mental daunnya sedang terguncang, pikir dari Le Xiaoyi. Sedangkan untuk Bibi Ning, dia pun datang ke tempat ini dan mengatakan kalau saat ini sekte pedang telah menemukan sebuah peristiwa aneh yang terjadi akhir-akhir ini di dekat wilayah ini, dan mereka sedang melakukan sebuah penyelidikan yang membuat Le Xiaoyi, benarkah? Lantas apa yang mereka katakan? Ucap dari Le Xiaoyi yang ingin tahu juga tentang respon apa yang akan diberikan oleh sekte pedang. Dan untuk Le Xiaoyi, harusnya sekte pedang sudah tahu ini semua, karena mau bagaimanapun sumber masalah ini adalah master sekte pedang itu sendiri, pikir dari Le Xiaoyi. Tapi untuk Bibi Ning, dia pun mengatakan kalau saat ini 12 tetua utama dari sekte pedang mereka langsung mengadakan sebuah pertemuan tertutup, dan mereka juga langsung menyelidiki ini semua dipimpin langsung oleh 12 tetua utama. Jadi harusnya masalah ini akan segera selesai, ucap dan Bibi Ning. Dan di sini Bibi Ning dia juga mengatakan kalau sekte pedang mengira kalau sepertinya ini adalah aksi yang dilakukan oleh mereka para kultivator iblis, dan hal itu pun diwajarkan juga oleh Le Xiaoyi. Di dalam hati dia pun berpikir kalau mereka menyalahkan ini semua kepada kultivator iblis, itu adalah hal yang wajar. Karena sejatinya jika mereka tahu kalau ini adalah ulah dari master sekte mereka, tentunya ini akan sangat-sangat merepotkan. Apalagi saat ini Pak Tuaji dan juga Sofragen mereka sedang melakukan sebuah pelatihan tertutup, yang artinya saat ini tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kekuatan dari master sekte pedang. Yang artinya saat ini Li Zuifeng dialah orang terkuat yang ada di Kingzhou untuk saat ini, selama Sofragen dan juga Pak Tuaji sedang melakukan sebuah pelatihan tertutup. Dan jika aku memberitahukan ini kepada Bibi Ning, dalang dari kekacauan ini semua adalah master sekte mereka, tentunya
Ini yang sangat merepotkan. Ucap dari Lee Seok-gi yang berpikir kalau sepertinya enggak dulu memberitahukan ini semua kepada Bibi Ning. Dia pun takut kalau Bibi Ning nanti justru malah kenapa-kenapa. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia hanya berujar, "Oh, jadi itu semua adalah kultivator iblis." Ya, sebelumnya mereka datang ke tempat kami dan mereka melakukan sebuah penyerangan, tapi 7 dari mereka yang datang dan 3-nya berhasil kami kalahkan. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Bibi Ning, dan itu membuat Bibi Ning dia pun mengatakan, "Ya, kau sungguh sangat luar biasa. 3-nya telah dikalahkan oleh dirimu, Dongli dan juga Nona Xian. Dan kalian bertiga memang sungguh sangat luar biasa." Ucap dari Bibi Ning. Maka dari itulah Sekte Pedang memberikan kalian sebuah hadiah sebagai bukti apresiasi Sekte Pedang kepada kalian yang telah menjaga reputasi dari Sekte Pedang. Ucap dari Bibi Ning. Dan di sini Bibi Ning dia pun memberikan sebuah cincin interspasial miliknya dan juga hadiah dari Sekte Pedang, yang artinya Lee Seok-gi dia mendapatkan 2 buah hadiah yang membuat Lee Seok-gi tentunya dia pun sungguh sangat senang ketika dia mendapatkan 2 hadiah. Dan itu jelas membuat Lee Seok-gi sangat sekali ingin mengambil itu semua. Tapi di sini Bibi Ning dia pun mengatakan kalau hadiah yang diberikan oleh Sekte Pedang hanyalah batu roh biasa, nggak ada harta karun yang berarti. Dan untuk hadiah yang dia berikan adalah hadiah yang berupa sebuah herbal, tanaman herbal dan juga beberapa bahan-bahan lainnya yang dapat membantu dirimu memperkuat formasi yang ada di tempat ini. Ucap dari Bibi Ning. Mendengar apa yang diucapkan oleh Bibi Ning yang memberikan hadiah kepada Lee Seok-gi, walaupun isinya nggak sebagus itu, tapi itu benar-benar membuat Lee Seok-gi sungguh sangat senang karena perhatian yang diberikan oleh Bibi Ning sungguh luar biasa, tidak kalah dengan perhatian yang diberikan oleh seorang ibu, yang artinya Bibi Ning ini memang udah menjadi seperti figur ibu bagi Lee Seok-gi. Dan untuk Bibi Ning, karena sebelumnya Lee Seok-gi dia mengatakan kalau dia telah mengalahkan 3 kultivator iblis dan dia menaruh sisa-sisa tubuh mereka di bagian pintu belakang, membuat Bibi Ning dia pun ingin melihat kultivator iblis itu, yang membuat Nona Xian dia pun akan menemani Bibi Ning untuk melihat kultivator iblis yang telah dikalahkan oleh mereka. Tapi di sini untuk Bibi Ning dia juga agak bingung bagaimana caranya dia memanggil Nona Xian, mengingat mereka berada di generasi yang sama. Umur mereka ini kurang lebih sama, tapi dia adalah pasangan dari keponakanku, dan jika aku memanggilnya sebagai adik perempuan ini rasanya agak nggak enak nih. Dan jika aku memanggilnya keponakan perempuan, bukankah itu jadi aneh juga karena dia seumur dengan diriku? Ya, di sini Bibi Ning dia pun bingung bagaimana caranya dia memanggil Nona Xian karena mereka umurnya sama, tapi dia adalah pasangan dari keponakannya. Membuat Bibi Ning jadi bingung bagaimana caranya dia memanggil Nona Xian. Dalam arti lain, Lee Seok-gi dia kawin sama orang yang umurnya mirip sama emaknya. Waduh, walaupun dia penampilannya ya nggak seperti emak-emak sih. Sedangkan untuk Lee Seok-gi sendiri, setelah Bibi Ning dan juga Nona Xian pergi bersama, di sini dia pun bertanya kepada Nona si gadis hijau, si Ah Ping, kenapa dia datang ke tempat ini. Dan untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau dia dibawa oleh bibinya, bibi dari Lee Seok-gi alias pasternya. Dan di sini gadis ini dia juga mengatakan kalau sebelumnya dia mendapatkan sebuah informasi dari Nona Xian kalau Lee Seok-gi akan turun gunung. Dan apakah itu benar? Ucap dari gadis ini, dan hal itu pun dibenarkan oleh Lee Seok-gi. Mendengar Lee Seok-gi yang akan turun gunung membuat gadis hijau ini dia pun sungguh sangat senang, dan dia juga meminta kepada Lee Seok-gi apakah Lee Seok-gi bisa membawanya ikut bersama dengan dirinya, karena dia juga saat ini kultivasinya udah mandek setelah dia mendapatkan roh pedang ataupun spirit pedang yang diberikan oleh Lee Seok-gi sebelumnya. Kini kultivasinya mandek yang membuat dirinya nggak bisa naik level lagi. Jadi dia pun mengatakan kalau sebelumnya bibinya ataupun masternya ini sempat memberitahukan kepada dirinya agar berlatih turun gunung, membuatnya pun sungguh sangat senang. Dan ketika dia ingin turun gunung, begitu juga Lee Seok-gi ingin turun. Kenapa mereka nggak pergi bersama aja? Ucap dari gadis ini. Dan untuk Lee Seok-gi, kau ingin turun gunung? Baiklah, kalau begitu kau bisa ikut dengan diriku. Ucap dari Lee Seok-gi yang kenapa dia mau membawa gadis itu? Karena sebelumnya, jika kalian ingat, sistem memberikan sebuah informasi kepada Lee Seok-gi kalau Lee Seok-gi bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa jika dia membantu gadis ini. Karena memang gadis ini memiliki sebuah potensi untuk dapat memberikan Lee Seok-gi sebuah hadiah item tingkat orange, yang membuat Lee Seok-gi tentunya sungguh sangat senang ketika gadis ini mau ikut bersama dengan dirinya. Ini luar biasa, ucap dari Lee Seok-gi, karena sejatinya item-item tingkat orange adalah item-item yang sangat luar biasa. Itu adalah item yang dapat menantang surga. Bahkan untuk mereka Sekte Pedang sekalipun aku tidak begitu yakin jika mereka memilikinya. Dan
Yang aku tahu kalau item-item tingkat orange adalah item-item yang dapat menantang surga. Yang itu artinya, ini luar biasa. Ucap dari Shaggy. Dan tentu saja, baiklah, kau bisa ikut dengan diriku. Tapi, aku telah menentukan kemana aku akan pergi. Ucap dari Shaggy yang membuat garis ini. Benarkah? Baiklah, memangnya kau mau pergi kemana? Tanya dari garis ini yang membuat Shaggy pun akan pergi menuju sebuah tempat yang disebut sebagai negara bagian King Yungzo. Ucap dari Shaggy yang membuat garis ini dia pun ternotis wilayah King Yunzo. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Shaggy. Tapi di sini Shaggy dia juga ternotis kenapa garis ini tiba-tiba aja sepertinya dia tidak asing dengan tempat itu. Apakah ada hubungannya dengan garis ini kah? Pikir dari Shaggy. Tapi ketika Shaggy dia mulai menyambung-nyambungkan. Dia namanya siapa? Aping. Ya, hakikat dia adalah Aping. Tapi nama panjangnya adalah Kingpin. Ya, artinya dia, apakah dia berasal dari wilayah itu? Pikir dari Shaggy. Dan untuk garis ini dia pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Shaggy. Dia pun mengatakan kalau senior, jika kau ingin pergi ke tempat itu, maka bawalah aku pergi ke tempat itu. Karena sejatinya aku tahu wilayah itu lebih dari siapapun dan aku bisa menjadi pemandumu di tempat itu. Ucap dari garis ini yang membuat Shaggy dia pun bertanya apakah garis ini dia berasal dari wilayah itu. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh garis ini. Ya, dulu aku berasal dari wilayah itu. Ucap dari garis itu yang membuat Shaggy dulu. Sepertinya garis ini dia memiliki sebuah hubungan dengan tempat itu, yang artinya sepertinya hubungannya juga nggak baik-baik saja kan. Tapi ini sepertinya cukup menarik hingga membuat Shaggy pun memutuskan untuk tetap membawa garis ini ikut bersama dengan dirinya. Sedangkan untuk Aping, dia juga berujar di dalam hati, ibu, ini adalah kesempatan bagi diriku untuk dapat membalaskan ini semua. Ucap dari gadis ini, dan aku bersumpah aku pasti akan membalaskan dendammu. Ucap dari gadis itu. Sedangkan untuk Shaggy saat ini sebelum dia turun gunung tentunya dia harus menyapa adiknya dulu. Dan dia pun mengatakan kalau dia akan turun gunung. Dan untuk Dongli dia pun juga tidak keberatan karena sebelumnya dia juga udah mendengar apa yang diucapkan oleh Shaggy ini dari Nona Xian. Dia sudah tahu kondisi dari Shaggy. Jadi dia pun meminta kepada Shaggy untuk berhati-hati saja karena di bawah sana itu sungguh sangat berbahaya dan malapetaka juga akan segera datang. Jadi aku harap kau berhati-hatilah kak. Ucap dari Dongli yang membuat Shaggy, baik aku mengerti, kau tidak perlu khawatir. Dan untuk tempat ini akan dijaga oleh Nona Xian. Ucap dari Shaggy, di mana Shaggy dia juga mengatakan, aku harap Senior G dia masih memiliki sebuah peluang untuk dapat bertahan. Dan aku yakin dia adalah orang yang paling beruntung. Ucap dari Shaggy mencoba untuk dapat menenangkan Dongli yang memang saat ini hatinya sangat-sangat berguncang mengingat dia mendapatkan kabar kalau usia dari masternya enggak lama lagi. Ya, dan itu membuat Shaggy dia pun tahu kalau dia harus membantu Pak Tua Haji mengingat ini semua ada hubungannya dengan adiknya. Ya, aku harus membantunya karena ini semua ada hubungannya dengan adikku. Aku takut jika hati daunnya bakal terguncang. Ucap dari Shaggy, dan aku sebagai saudara laki-lakimu, aku akan membantu dirimu. Ucap dari Shaggy ingin membantu Dongli tentunya. Sebelum pada akhirnya kini keesokan harinya Shaggy dan pergi menjelajah ke tempat baru bersama dengan Aping. Dan apa yang akan ditemukan oleh Shaggy di wilayah barunya akan kita bahas di part lanjutannya aja. Oke, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.